Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan bedah buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Dan saat ini merupakan episode yang ketiga yang kita ngambil tema cara tercepat untuk sukses, ikuti orang yang sudah sukses. Atau dalam bahasa yang berbeda sering disampaikan di seminar-seminar ataupun di kajian adalah cara tercepat untuk sukses, lakukan apa yang dilakukan oleh mereka yang sudah sukses. Dalam bahasa lain, copy paste lah, kita mencontoh, mengcopy paste orang yang sudah sukses. Ada perbedaan antara orang yang sukses besar dengan orang yang biasa-biasa, antara orang yang besar keberuntungannya dengan orang yang kecil keberuntungannya ada pada polanya, pola atau cara kerja atau kebiasaannya. Jadi antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses, antara orang yang besar keberuntungannya dengan orang yang kecil keberuntungannya ada pada pola hidupnya atau cara hidup dia, kemudian cara kerja dia, kebiasaan dia. Karena itu kita disuruh untuk mempelajari polanya. Ada pepatah Arab yang sangat populer yang berbunyi, tirulah pola orang sukses dalam memperjuangkan langkahnya menaiki tangga prestasi hidup. Dengan meneladani polanya, insya Allah akan membuat kita sukses juga. Itu pepatah Arab. Jadi kita suruh meniru orang yang sudah sukses tadi. Nah, dengan meniru, insya Allah kita akan mengikuti jejaknya. Ada yang menarik adalah sebuah buku yang berjudul The Luck Factor, faktor-faktor keberuntungan. Buku ini ditulis oleh seorang profesor, psikolog juga, yaitu Profesor Richard Wiseman. Richard Wiseman sebelum menulis buku The Luck Factor ini melakukan sebuah penelitian, mengamati perilaku atau pola bahasa dalam buku saya ini tentang orang-orang yang dianggap sukses, banyak-banyaknya diteliti, dan orang-orang yang dianggap tidak sukses atau gagal. Mereka dilakukan oleh Richard Wiseman itu dengan koresponden. Saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya saat itu karena belasan ribu yang dilakukan penelitian tadi, mungkin teknologi belum seperti sekarang, belum mudah begitu. Mereka melakukan koresponden. Dan apa yang menarik dari hasil penelitian yang kemudian oleh Richard Wiseman dituangkan dalam buku yang berjudul The Luck Factor. Richard Wiseman mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang tiba-tiba beruntung maupun tiba-tiba sial. Mereka yang beruntung sesungguhnya telah menciptakan keberuntungan dirinya lewat pilihan-pilihan sikap dan perilaku, dalam bahasa yang lain membangun pola. Demikian juga mereka yang selalu sial atau selalu gagal. Sesungguhnya mereka telah menciptakan kesialan dirinya lewat sikap dan perilaku. Jadi jelas sekali bahwa dalam hidup ini tidak ada orang yang tiba-tiba beruntung dan tidak ada orang yang tiba-tiba sial. Mereka yang beruntung sesungguhnya telah menciptakan keberuntungan dirinya lewat sikap dan perilaku tadi. Mereka yang gagal juga sesungguhnya telah menciptakan kegagalan dirinya lewat sikap dan perilaku. Nah, seringkali ketika materi ini disampaikan, ada yang bertanya, Pak, saya udah mencontoh seseorang untuk suksesnya, cara dia produksi saya ikutin, cara dia menjual saya ikutin, pendek kata, saya meng-copy paste orang yang saya menjadi idola. Tetapi nyatanya saya masih jauh dengan dia. Kemudian saya tanya, apakah Bapak mengikutinya dengan dua faktor, faktor yang kelihatan dan faktor tidak kelihatan? Ternyata dia baru sadar bahwa selama ini dia mengikuti faktor-faktor yang kelihatan, tanpa sadar dia
ada faktor yang tidak kelihatan yang mungkin saja dia tidak ikuti. Jadi seperti di materi saya sebelumnya bahwa sukses itu dibangun oleh dua faktor, faktor kelihatan dan tidak kelihatan. Demikian pula ketika kita mempola atau ngikutin pola orang lain juga dua faktor tadi, faktor kelihatan dan faktor tidak kelihatan. Mungkin produknya sama, tokonya sama, tapi kalau cara jualannya berbeda, mungkin sikap mentalnya terutama yang faktor tidak kelihatan, keyakinan dia kepada Allahnya berbeda, kesabarannya mungkin, kemudian dia juga menerapkan pola-pola yang tidak kelihatan seperti mendoakan pembelinya, mendoakan orang lain, atau mungkin kalau ada yang berselisih dengan dia, dia mudah memaafkan. Ini semua adalah faktor-faktor yang juga harus kita tiru. Jadi ingat ketika kita akan memodel, ya pelajari betul siapa yang akan kita model, siapa yang mau kita tiru, ikuti baik faktor yang kelihatan maupun faktor yang tidak kelihatan. Ada perkataan menarik dari Imam Malik. Beliau menyampaikan berkaitannya pentingnya kita meniru orang yang sudah sukses. Imam Malik mengatakan, la yusliha akhiru hadhil ummah ila ma aslaha awalaha. Tidak akan baik akhir umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi umat yang pertama atau umat terdahulu. Nah, ada dalam sejarah kisah-kisah bagaimana orang terdahulu banyak sekali menemukan penemuan-penemuan yang bisa dinikmati saat ini, seperti kalau dalam teori teknologi atau sains ini yang landasannya matematika, diantaranya kita sama-sama tahu bagaimana zaman dulu seorang Al-Khwarizmi bisa menemukan angka 0, bisa menemukan matematika yang menjadi landasan komputer sekarang kita bekerja. Dan juga kalau kita lihat dari sejarah perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sudah hijrah di Madinah, perkembangannya luar biasa dari masyarakat dulu sebelum Rasul diutus, masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat modern, hubungan internasionalnya luar biasa, perkembangan ekonominya luar biasa, yang pendek kata, zaman itu zaman yang luar biasa. Nah, Romawi melihat apa yang dilakukan oleh Rasul itu sangat cepat. Kalau untuk Romawi perlu seperti yang zaman itu ketika Madinah sudah menjadi sebuah negara perlu ratusan tahun. Tapi Nabi Muhammad beserta sahabatnya hanya kurang dari 23 tahun sudah bisa membuat ataupun memimpin negara yang maju. Nah, kemudian dari pihak Romawi saking penasarannya mengirim utusan untuk memata-matai apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta dengan sahabatnya, sehingga hanya tempo kurang dari 23 tahun sudah sedemikian maju. Maka Intel tadi membersamai sahabat siangnya, malamnya, terus sampai beberapa waktu. Selesai misinya, kemudian Intelnya kembali menghadap rajanya. Nah, ketika itu ditanya oleh rajanya apa yang dilakukan oleh Muhammad dan teman-temannya. Maka Intel tadi mengatakan bahwa Muhammad dan teman-temannya, kata mereka, ruhbanun billail wa firsanun bin nahar. Muhammad dan teman-temannya itu kalau malam seperti rahib, menjerit, menangis, begitu dekatnya dengan Tuhannya. Jadi kalau dalam bahasa mereka itu seperti rahib, ya, begitu dekatnya dengan Tuhannya. Tetapi kalau siang seperti singa padang pasir. Ini yang kemudian saya sampaikan betapa sukses dibangun oleh dua faktor. Jadi kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dipungkiri adalah faktor untuk sukses. Kemudian tapi tidak satu-satunya, di samping itu dia juga melakukan suatu tindakan yang luar biasa digambarkan di sini adalah seperti singa padang pasir yang menunjukkan tidak malas, semangat, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita ikuti pola orang-orang yang sudah sukses dengan mengikuti baik faktor yang kelihatan maupun faktor yang tidak kelihatan. Untuk keterangan lebih lanjut, apa saja yang dilakukan orang-orang sukses terdahulu dan orang yang paling sukses tentunya yang kita akan tiru, ikuti materi kami episode yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.